dalam kekekalannya Yesus itu kan sudah ada, makanya di ayat lain dia bilang, Iya, makanya saya sebelum tanya. Abraham, Ya, sebelum makanya Abraham Elia ada, itu sudah aku pernah sudah ketemu ada. Yesus. Iya, kapan Yang Elia pernah bertemu ketemu Yesus? bertemu dalam kealahan itu, maksudnya Allah itu Di mana? ada, sudah ada. Mana ayatnya? Begitu. Silakan ayatnya. Tunjukkan ayat kalau Elia itu ke surga karena Yesus. Yohanes Sama Henok 3 ya. ayat 16. Karena begitu Yohanes 3 besar ayat kasih 16. Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Elia percaya Artinya sama dunia- Yesus. Ya, iya, dalam manifestasi. Ya, sebelum kapan? Coba, manifestasinya, kapan Elia menyatakan kepercayaannya kepada Yesus dan di mana tertulis Elia kenal Elia Yesus di percaya dalam? kepada Allah Yahweh atau tidak? Elia percaya Saya kepada tanya Yahweh melalui atau ini, tidak? makanya tadi saya tanya kisah para rasul ini, nama yang dimaksud itu nama Yahweh atau nama Yesus? Kan Nah, Anda Yesus itu kan itu membawa. Bentar, bro. Ini. Anda kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. ya kayak gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kehidupan. Masa kita harus nangis? Enggak lah. Bercanda kali ini. Iya, harus bercanda kita, Bang. Hidup aja, Bang. Saya ini orang yang menghadapi bercanda itu dengan serius, dan serius aja kayak saya bercanda, Bang. Ya, bagi saya keseriusan adalah candaan, bagi saya candaan adalah serius, Bang. Itu saya, Bang. Ya. Iya, serius. Jadi gini ya, kita kalau bicara tentang agama Kristen ini sebenarnya kita nggak dapat ilmu apa-apa. Cuman dapat hiburan aja sama tambah minum bodrek. Ya kan? Di Kristen lah kita baru dengar Tuhanmu berapa? 3 katanya. Dan itu pun bangga dia. Tuhanmu berapa? 3 katanya. Ada yang nggak mau, malu-malu tapi mau. Iya sih 3 tapi 1 katanya. Ada yang bilang Tuhanku adalah Tuhan di antara para Allah katanya. Ada yang bilang Tuhanku itu adalah kostum katanya. Ada yang bilang baru kemarin denom aplikasi Tuhan saya kayak aplikasi. Aplikasi diinstal Tuhan lu. Tuhan lu dilahirkan bukan diinstal. Ada-ada aja kalian ini ya. Tapi keberadaan kalian tuh menambahkan kegemukan terhadap tubuh saya loh. Kalian itu menghilangkan stres dan depresi saya menghadapi kenyataan pahit kehidupan ini loh. Serius loh, dengan adanya kalian loh, Ten. Makanya tuh kalau ada internet itu aku seneng gitu, seneng banget aku mau Ten. Iya. Ya, aku nih mau belajar bahasa Inggris biar bisa ngobrol sama si Itachi ini. Itachi ini si Itachi ini orangnya kayak aku ya. Dia tuh nggak ngizinin orang lain untuk banyak bicara. Keren banget nih. Okay. Considered unconditional, but in the Quran it says that God only loves people that do Nih good. Itachi nih. I don't think that the God of the Bible's love is unconditional, according to John chapter 15.
but in the Bible it literally says nothing can separate us from the love of God. Okay, well, let's see. Tuh. John 3:16 Ini says keren nih Itachi nih. the world, not for God so loved his followers, not for Yeah, God so I think that there's a differentiation between John 3 and John 15, because John 3 is talking about a general love, John 15 is talking about specific love. So here in John chapter 15, it says in verse 9, Tuh. as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will Tuh. remain in my love, just as I have kept Nggak tahu aku dia mau alaf atau enggak. and remain in his love. So very clearly, Jesus makes it conditional. Tuh. Is he conditional? Love conditional. Ngerti nggak? Temanya keselamatan. Right, so it's not unconditional. It definitely is. So why would he make it conditional if it is? It's still not. Tuh kan? Nggak di mana-mana Oten ini kontradiksi mulu kalau ngomong ya. Nggak di Indo, nggak di Amerika, nggak di mana-mana. Tadi bilangnya cinta Tuhan saya itu unconditional. Terus tiba-tiba dikasih lah sama si Hitachi ini ada di dalam Yohanes pasal 15. Mereka yang mengasihi aku adalah orang yang mengikuti perintahku. Ternyata ternyata conditional, ada syarat. Terus kata dia, sebenarnya ada syarat sih. Hei, hantu sama aja kalian kayak di Indonesia ya. If you follow me, I'll love you, but like Okay, but it what if still you also don't says in follow other verses. It still says in other verses that Wait, hold on. He says, if you do this, then you will remain in my love. So if you don't do it, what happens? it still says in other verses that God loves I'm everyone. asking about this passage. It says, Be a if you do translation it, issue. Emang munaroh mereka ini ya. like, here. If the commandments of me you keep, you will abide in the love of me, as I, the Father of me, the Tuh. commandments have kept, and abide of him in the love. So it's the same thing. Assuming that that means like I don't know, I'm interpreting that differently. Oten. What if I say if? Iya loh, mereka nggak ngerti bahasa Inggris aja, mereka nggak ngerti loh. Pass. Sama kayak orang Indo ya, Oten Indo nggak ngerti bahasa Indo. But I'm pretty sure he's saying if you like stay in my commandments, you'll love me. No, it says Sama aja Oten Indo. Oten otaknya sengklek semua ya. Sama aja mereka tuh ya, di mana-mana gitu ya. Jadi makanya kita tetap harus mensondingkan ini. Kalau seandainya kita nggak angkat tema-tema begini terus teman-teman, kita tuh nggak bakalan bisa membongkar ketidakkonsistenan mereka gitu. Ghost Rider, Umi dulu pernah jadi korban kiai ya. Oh, ibu kamu yang pernah cerita dia pernah korban pendeta, lubang duburnya dipakai sama pendeta deh dulu ya Ghost Rider ya. Ya, mama kamu DM aku mamanya si Ghost Rider katanya. Katanya gini, aku mamanya si Ghost Rider itu pernah ditusbol sama pendeta, aku juga gitu katanya. Jadi sekeluarga kalian itu tusbolan pendeta. Kenapa? Karena normal di gereja ditusbol bokongnya. Karena aku juga ngerti ya, kenapa di gereja itu yang diincar tuh bokong ya? Apakah karena ada tai-tainya? Apakah pendeta suka dengan bau tai? Sampai-sampai yang diijar adalah lubang tai? Apa pendeta tidak suka dengan lubang mekai? Karena pendeta nggak suka. Makanya pendeta incarnya lubang tokai. Karena lebih sempit dan ada tai-tainya. Kenapa begitu teman-teman? Kenapa para pendeta suka lubang tokai? Kenapa lubang tokai daripada lubang biarawati? Kenapa? Karena lebih bau. Suka dengan bau aroma tokai. Lala, aroma tai, gitu kah? Coba gimana? Kenapa pendeta ngincar lubang tokai? Jawab. Apakah biar ada tambahan tokainya? Gitu ya, berkacang. Jorok jorok berkacang jorok. Ngomongnya jorok deh. Astagfirullah. Kenapa pendeta suka ngincar lubang tokai? Apakah karena ada tai-tainya? Ada pucuk ubinya. Ada cabai yang belum hancur. Ada dendeng batokonya.
Buat kalian yang mau ke gereja, dianjurkan tidak makan makanan pedas. Kasihan pendeta kalian. Minimal makan cendol. Ya. Kalau si Ghost Rider itu bukan malah dia nggak kapok di tusbol pendeta, malah dia sekarang yang nusbol. Kenapa pendeta ngincar lubang tubur? Karena ada tai-tainya. Ada pucuk ubinya. Ada kacangnya. Dan anehnya kenapa semua korbannya 80% laki-laki? Kenapa korban pendeta rata-rata laki lekong? Hah? Apa karena Tuhannya jomblo? Atau karena nggak suka sama pewong, nggak suka sama pewong? Yang diewong lubang dubur. Ah? Kenapa begitu? Kenapa kok sukanya lubang tokai? Apakah aromanya itu memancarkan keniscayaan? Atau karena apa? Kenapa? Karena nggak mampu bayar perempuan. Jadi anak ke gereja sekali seminggu korbannya 200.000. Di masjid loh tiap hari 5 kali sehari korbannya nggak kayak gitu, nggak ada juga. Kenapa di gereja itu yang namanya rumah Tuhan kok tuannya nggak ada? Kemana Tuhannya? Hah? Pada kemana? Tuannya kan ada 3. Yang satu turun naik kemana itu? Yang turun naik itu kemana? Kemana Tuhan kalian yang suka turun naik ketika anak kecil disodok lubang dobornya? Kemana? Hilangkah dia? Apakah itu cara baptis ala Roh Kudus? Kenapa korbannya sampai 200.000 anak bunda merata di seluruh negara? Jerman, Spanyol, Prancis. Ada apa dengan kalian? Hei pendeta, kenapa kalau lubang dubur yang kalian incar? Sakit hati. Kenyataannya begitu. Yang menjadi korban 80% anak kecil laki-laki. Bukan lubang mana, lubang dubur. Apa karena ada tai-tainya? Ayolah kalian itu, ya ampun, suka kali membahas lobang. Buka kamera Ampi. Kita bahas keselamatan Ampi. Ampi Ampi. Buka kamera Ampi. Oh Ampi. Buka kameramu. Woi. Ampi, buka kameramu, Dek. Halo. Kan bagus. Ya. Mau diskusi 2 arah, Ampi? Bisa Uni. Oke. Ada berapa lama waktunya? Ada 1 jam. Ada. Ada waktu 1 jam. 1 jam cukup? 1 jam bisa? Bisa Bunda. Oke, sabar ya. Ya. Surat undanganmu pernikahan itu ku genggam erat kita. Ini saya dibawa aman nggak, Ti? Ti? Aman. Saya dibawa aman nggak ya? Di bawahnya Pak Ampin nih. Aman. Oke, baik. Bentar.
tema kita konsep keselamatan ya, Ampi. Baik. Ntar aku pindah dulu pakai paket dulu. Jelas nggak suaraku? Ntar dulu. Pola diskusinya gini ya. Pertama, kamu bernarasi 2 jam. Gimana? 2 jam kamu bernarasi ya, 2 jam. Nggak berhenti-berhenti. Mana? Mau? Mau 2 jam? 2 menit, 2 menit. Kan diskusinya Nggak usah, 1 nggak usah, jam. nggak usah. Masa Ya diskusinya makanya 2 menit, 2 menit. Ampi, gua bercanda, lu muka lu serius, lubang hidung serius, 2 menit. Oke, 2 menit. Oke. Bentar. Galak sekali Uni. Bukan galak, tegas. Kan Oh, Islam, iya, orang tegas. Islam kan harus tegas. Oh. Iya, tegas. Oke, baik. Bentar dulu. Kita kasih kasih timer nanti. Kami nunggu izin nyakin salam dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tangguh, Pak Gopur, Assalamualaikum. Pak Ampli, selamat siang Pak Ampli. Senang bisa melihat Pak Ampli. Selamat Lanjut. siang Bang. Siap. Senang bisa melihat Pak Ampli nih. Pak Ampi bukan Pak Ampli ya. Bukan amplifier. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ampi akan menjelaskan konsep keselamatan di Kristen, dan nanti kita akan mendengarkan di mana ada di dalamnya kebenaran atau tidak. Maka itu kembali kepada netizen semua ya. Di sini kita tidak bertujuan untuk merendahkan manusia, ciptaan Allah. Kita tidak merendahkan agama lain, tapi kita membuka tabir kebenaran. Ya, tabir kebenaran ya. Kita membuka, membongkar apa yang disebut dengan kebenaran, menunjukkan fakta dan data dari apa yang diucapkan, konsistensi kita pertahankan dan kita perjuangkan kejujuran. Room ini mengajak orang berpikir jujur dan juga merenung. Maka kita buka diskusi kita dengan Pak Ampi ya. Ampi, coba saya mau, sebelum kamu panjang kali lebar, kamu mendalami teologi secara mendalam ya? Atau kamu termasuk yang awam? Baik, saya seorang Katolik, dan di dalam Katolik cuma ada magisterium yang mendalami Alkitab, tetapi saya dituntut untuk juga membaca Alkitab dan memahaminya, begitu. Oh, berarti kamu ini membawakan Seorang awam, ya, saya seorang awam. ya, orang awam yang membawakan perspektif keselamatan dalam konteks Katolik gitu ya. Ya, Keyakinan sebagai Katolik ya. 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 Oke. Sebelum kamu bicara dulu, kita sapa dulu nih. Ini ada Lizis, ada keperluan naik ke atas mungkin saudara? Halo? Oh, salah masuk kali ya. Oke, baik. Ampi, saya kasih kamu waktu 2 menit ya. 2 menit untuk bicara. Di sini ada cuma 1 menit sama 3 menit nih. 1 menit aja ya. Satu saja bisa. Baik. Silakan. Baik, terima kasih untuk Uni yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan bagaimana keselamatan di dalam Kristen menurut ajaran Katolik. Puji Tuhan karena hari ini saya boleh ada di Kumal ini, dan saya percaya bahwa Yesus akan menuntun saya untuk mengatakan apa yang benar. Karena di dalam kekristenan, kalau ya katakan ya, dan kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Oke. Saya memulai dari ayat menjadi dasar saya, yang saya mengatakan bahwa kekristenan itu akan beroleh selamat karena
Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita mendapat keselamatan. Jadi di sini menerangkan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di situ dasar saya, dan saya mengatakan bahwa kalau di luar Yesus kita tidak beroleh keselamatan, karena Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dasar Waktunya sudah ayat yang habis ya. Baik. Mau tambah 1 menit lagi? Mau tambah 1 menit lagi? Oke, oke, Sudah. Oke teman-teman, saya akan memaparkan konsep keselamatan dalam Islam itu bukan karena etnis ya, bukan karena seorang nabi saja, tapi secara universal keselamatan itu bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wal ladzina hadu wa wabashiril ladzina amanu wa amil solihat annalahum jannah. Jadi syarat mutlak masuk surga Allah Islam itu 2 syaratnya. 1 beriman dan beramal soleh. Bukan karena kau ikut si A, si B, si C. Ikut Nabi Ibrahim masuk surga asal berimannya kepada Allah. Ikut Nabi Musa masuk surga asal berimannya kepada Allah. Mengaku pengikut Nabi Musa, kalau tidak beriman kepada Allah berarti bukan pengikut Nabi Musa, karena kita percaya semua Nabi membawa ajaran yang sama. Nah, si Ampi tadi membawa langsung saja ke pertanyaan Ampi ya. Kisah Para Rasul pasal keempat nomor 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini merujuk kepada siapa? Yesus ya. Suaranya nggak ada, Bro Ampi. Kepada Yesus. Oke, berarti kalau ada orang yang tidak mengenal Yesus dan tidak dibaptis oleh darah Yesus tidak bisa masuk surga. Ya, karena ditegaskan di ayat Alkitab yang lain, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, dia tidak bisa sampai kepada Bapa. Itu dasar. Ya, barang yang siapa saya manusia, oke. Jadi semua manusia kalau ingin selamat masuk surga harus dibaptis dalam nama Yesus dan melalui Yesus, betul? Ya, Oke, pertanyaan saya adalah Henok dan Elia itu manusia atau bukan? ya manusia. Di surga atau bukan? Kekristenan mempercayai bahwa ketika mereka mati atau diangkat ke surga, mereka sampai di surga, begitu. Lewat Yesus atau bukan? Ya, karena Yesus itu dia adalah sang Allah itu sendiri, makanya dia turun ke bumi menjelma untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan Yang saya kedua, adalah ketika Elia ke surga itu lewat Yesus bukan? Ya, lewat Yesus, karena Yesus itu kan presentasi dari sang Allah itu sendiri. Lewat Yesus Elia Ya, dibaptis ya. dalam nama Yesus. Bukan dibaptis tapi mengikuti Yesus. Kapan dia ketemu Yesus, Elia? Ya, Yesus itu kan manifestasi daripada Allah itu sendiri, begitu. Maksudnya gimana nih? Apakah sudah ada Yesus sebagai Tuhan waktu di Elia dan Henok hidup? Ya, dalam kekekalannya Yesus itu kan sudah ada, makanya di ayat lain dia bilang. Iya, makanya saya sebelum tanya. Abraham. Ya, Sebelum makanya Abraham Elia ada, itu sudah aku pernah sudah ketemu ada. Yesus. Iya, kapan Elia pernah bertemu. ketemu Yesus? Bertemu dalam kealahan itu, maksudnya Allah itu Di mana? ada, sudah ada. Mana ayatnya? Begitu. Silakan ayatnya. Tunjukkan ayat kalau Elia itu ke surga karena Yesus. Yohanes Sama Henok 3 ya. ayat 16. Karena begitu Yohanes 3 besar ayat kasih 16. Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Elia percaya sama Artinya, Yesus. Ya, iya, dalam manifestasi. Ya, sebelum kapan? Coba, manifestasinya, kapan Elia menyatakan kepercayaannya kepada Yesus dan di mana tertulis Elia kenal Elia Yesus di percaya dalam? kepada Allah Yahweh atau tidak? Elia percaya Saya kepada tanya Yahweh melalui atau tidak? ini, makanya tadi saya tanya Kisah Para Rasul ini nama yang dimaksud itu nama Yahweh atau nama Yesus? Kan Nah, Anda Yesus itu kan itu kan- membawa. Bentar bro, Ini. Anda kan bawa kepada saya Kisah Para Rasul.
Ya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Yang saya tanya, Dia ini nama siapa? Nama Yahweh atau nama Yesus? Ya, Yesus itu kan Yosua, Nah. itu artinya Yahweh yang menyelamatkan atau Oh, berarti Dia yang Yahweh itu menyelamatkan Yesus. sendiri. Dia Berarti yang Yahweh itu menyelamatkan Yesus. sendiri. Yahweh, Berarti Yahweh, nama iya. Yosua. Uni, sabar. Jangan pertanyaan bertubi-tubi. Kita pelan. Enggak, ini kan kita konfirmasi dulu, gimana mau diskusinya jalan, orang konfirmasinya aja nggak jelas. Iya. Kan Anda bawa, dengar, Anda bawa kisah para rasul. Anda bilang tidak ada keselamatan tanpa melalui Yesus, bukan melalui Yahweh. Paham? Maka saya tanya, kalau tidak ada satupun manusia yang bisa selamat tanpa melalui Yesus, Elia sama Henokh termasuk manusia enggak? Iya. Kalau gitu dia Begini, selamat melalui Yesus enggak? Kalau Anda bilang mereka selamat karena Yesus, mana dalilnya? Mana datanya? Ya, itu kan Silakan. nama Yesus itu kan diberikan sendiri oleh Allah. Nama Yesus ini. Makanya nama Yosua itu berasal dia punya ininya itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Artinya itu dia berasal dari Ada Yahweh. dalil Elia lewat Yesus nggak ke surganya, Pak? Ya, karena dia percaya sama Yahweh. Ya, itu di kan mana dalilnya dari kalau asal- Yahweh adalah Yesus? Ya, firman tadi Yohanes 1 ayat 1. Firman atau Yahweh nih, yang mana yang benar nih? Yesus itu Yahweh atau firmannya? Firman itu kan bersama-sama dengan Allah dan firman Iya, itu di adalah mana Allah. Elia Allah itu dan kan Henokh Yahweh. Oh, berarti Yesus itu Yahweh. Ya, iya, makanya saya bilang firman itu Oh. bersama-sama dengan Allah dan Oh, firman Yesus itu adalah Yahweh. Allah. Ya, berarti Yesus Yahweh. Nama Yahweh. Ya. Oke, Nama oke. Yesus itu diberikan Berarti Yahweh, ya. dengar. Diberikan Yahweh karena di dalam nama Yesus itu adalah Ampi, kamu kena ini, kena pembatasan. Kena pembatasan Turun dulu. lagi, aduh. Ya, naik lagi. Ya, mungkin karena TikTok mendeteksi kamu berbohong, ya. Kamu telah melakukan dusta yang nyata. Apakah Elia selamat karena Yahweh? Apakah Elia selamat karena Yesus? Ya. Pas ditanya, mana pertemuan Elia sama Yesus? Jadi ada Yohanes. Yohanes apa urusannya si Yohanes sama Elia? Yohanes muncul, Elia udah mati, udah ke surga. Kok mati udah ke surga? Ya, silakan perkenalkan nama dan agama. Sebentar diskusi sama Kristen nih, nggak ada butuh waktu 1 jam. Ya, silakan perkenalkan nama dan agamanya. Marsha, agama, nama. Ini Uti inilah harimau putih nih. Oh, bukan Kristen. Marsha and the Bear. Monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Kristen. Aku udah kenal deh. Lanjut. Ya kan, saya kan nggak lihat akun bangun. Gitu loh ya. Jadi kalian itu kalau sama saya itu jangan berbelit-belit. Katanya Elia itu masuk surga karena Yesus. Di mana? Cuman itu doang kok. Oh, dia kan udah kenal Yahweh. Lah emang Yahweh Yesus? Nggak apa-apa, jujur aja. Oh iya, Yahweh itu Yesus. Ya udah nggak apa-apa. Berarti ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, yang keluar adalah Yahweh. Ya, gitu aja, simple banget kok. Kita nggak usah berdebat lah. Saya tuh paling anti buang-buang waktu untuk berputar-putar. Udah simple itu kok, sesimpel itu. Saya mah nggak masalah. Ya, bapak dilahirkan Bunda Maria juga nggak masalah. Ada kok alirannya begitu, namanya aliran monarki modalism atau oneness. Masalahnya kan Anda Katolik. Katolik emang percaya kalau Yahweh adalah Yesus, ya enggak, gitu lah. Halo, Rida Statue. Nggak nyampe 1 jam kita diskusi. Halo Rida Statue. Halo Rida Statue. Oke, di bawah ya. Tema kita ini tema simple, tema yang asik untuk dibahas. Dan kita tidak debat kusir lah. Saya cuma pengen kalian jujur. Kalau memang Elia dan Henokh ke surga
karena nama Yesus, di mana itu tertulis? Jangan ngaco. Oh, dia kan percaya Yahweh. Yahweh itu artinya Yeshua yang menyelamatkan. Menghayal kalian depan aku. Ya kapan pula ada nama Yahweh? Orang Yahudi nggak kenal Yahweh, kalian pula yang bilang Yahweh nama Tuhan. Ada pula nama Tuhanmu siapa? Yahweh. Oh ya, dari mana kau tahu? Itu Yod-Heh-Vav-He. Sejak kapan Yod-Heh-Vav-He dibaca Yahweh? Pandai-pandainya lah kalian suka-suka nenek moyang kalian ya. Ya. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.